DSC atau Developer Student Club. Iya, udah ngomong. Oke guys, welcome. Makasih udah meluangkan waktunya buat ikut acara ini. Di sini nanti kita akan belajar tahapan awal atau seperti workshop seperti itu. Terus tuh topik yang akan kita back-end with the Express.js. Express.js sendiri ya masih berhubungan dengan Node.js. Nanti untuk lanjutnya bisa tanya ke mentor. Terus kalau kalian punya mentor, kalian Ini ada kendala internet ya. Mungkin bisa kita tunggu dulu. Moderatornya join lagi. Ya sama kirain gue yang like. Mau ditunggu ya teman-teman. Nah ya kayaknya ada kendala internet Ayunya. Oke ini coba aku hubungi dulu ya Ayunya. WhatsAppnya checklist 2 nih sekarang. Nah, join lagi. Halo Ayu. Ayu memang masih kendala internet kayaknya. Oke, kalau gitu saya ambil alih ya sebagai moderator mungkin karena memang ada kendala internet dari moderatornya. Oke, karena udah jam 10:13 juga, ini udah jam 10:13 ya. Ini kita langsung aja ke apa namanya ke topik utama kita ke materinya. Oke, silakan Alvan buat nyampein materinya. Halo. Halo pagi semua. Halo. Halo Kak. Sekarang udah ada 24 orang ya. Oh ya, mau tahu dong, yang ada di sini dari mana aja nih? Apakah dari STTNF semua atau dari kampus lain gitu? Boleh dong tulis di kolom chat. Wah, si Ayu baru masuk nih. Yuk, masih Dimi. Maaf ya, wifi-nya mati. Iya, welcome. Apa-apa, silakan dilanjutkan. Oke guys. Aduh, mas-masan habis lari, wifi-nya mati, maaf ya. Oke guys,
kita jadi tuh nanti ada sesi buat sharing materi. Kalian bisa langsung dengerin dulu materi dari Kak Auzan. Terus habis itu kita nanti ada sesi tanya jawab. Oke, Kak Auzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you. Wah, udah ada 2 kali ya dioper ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tarik napas dulu yuk. Wah, keren deh si Ayo nih. Lari-larian buat dapat koneksi internet. Ya maklum lah ya, namanya juga sesi online atau webinar kayak gini ya emang suka kendala kalau nggak di spesifikasi hardware ya di internet gitu kan. Kalau nggak internetnya lemot ya udah laptopnya yang lemot. Gitu tuh. Udah jadi masalah klasik sih. Nah, oh ya tadi di sini udah ada yang beberapa yang ngechat ya. Dari mana aja? Dari NF. Oke, dari NF. Yang dari luar NF, mau tahu dong siapa aja? Boleh tulis di kolom chat siapa aja yang dari luar NF nih. Mungkin ada yang dari luar NF gitu. Oke, thank you yang dari NF. Saya dari luar. Dari Depok. Oke. Sip. Oke deh. Jadi kebanyakan dari NF lah ya. Mungkin ada sebagian yang dari luar NF juga mungkin agak malu-malu untuk ngechat di sini. Nggak apa-apa. Nah, kita langsung mulai aja nih sesi kali ini. Nah, jadi di sini gue mau share screen dulu. Udah kelihatan kan ya layar share screen-nya? Oke, Udah. Udah sip. kelihatan, Kak? Mantap. Nah, nah, sekali lagi gue pengen berterima kasih kepada tim DSC nih. Udah dikasih kesempatan buat main lagi kemari. Jadi sebenarnya udah lama banget nggak main ya. Kalau nggak salah itu tahun lalu. Ya kan ya? Tahun lalu sebelum 2021. Ya pokoknya dapat kesempatan untuk sharing-sharing nih. Sesi sharing mengenai introduction ke backend menggunakan Express. Nah, paling sesi kali ini nggak terlalu berat-berat banget. Jadi di sini gue nggak apa namanya nggak menyinggung permasalahan yang terlalu berat dan nggak nyampe database juga. Jadi di sini cuma sebatas Express aja. Kalau bisa sih nanti bisa sampai deployment juga sih. Kalau waktunya masih cukup ya, gitu. Jadi di sini gue bukan orang yang apa namanya menggurui, tapi di sini gue cuma sharing-sharing aja. Mungkin yang ada di sini ada yang belum tahu dan mungkin pengen belajar ya karena kebetulan di sini gue tahu sedikit, ya udah deh gue bagi gitu deh. Nah sebelumnya mungkin kalau ada yang belum kenal, nah perkenalkan nama gue Auzan Asidki. Nah sekarang posisinya lagi duduk di rumah di depan laptop. Nggak posisi sekarang pekerjaan itu maksudnya sebagai coding mentor hero di Skillful dan Impact Byte. Nah, mungkin kalau udah ada yang tahu tuh, jadi Skillful Impact Byte itu adalah sebuah edutech company yang apa namanya menyelenggarakan pelatihan mengenai pemrograman gitu sih. Dan gue juga mahasiswa di STTNS yang saat ini sedang nyusun skripsi di semester 7. Oke. Nah, sebelum kita mulai di sini gue mau pemanasan dulu nih. Di sini gue mau pemanasan, ngajak kalian semua yang ada di sini. Nah, di sini gue udah menyiapkan beberapa bendera nih, gambar bendera negara. Ada kurang lebih 16 ya, 16 bendera negara. Nah, di sini gue minta tolong kalian untuk pastiin tangan kanan kalian itu
mampu mencapai layar monitor, gitu. Atau nggak layar HP deh, nggak jadi masalah. Pastiin tangan kanan kalian bisa menyentuh layar monitor. Kalau bisa, tulis dong di kolom chat. Biar ada kabarnya nih, biar kelihatan. Soalnya biar nggak cuma satu arah aja gitu kan. Gimana? Oke, sip. Bisa semua. Nah, jadi di sini gue mau melakukan permainan sederhana aja sih. Gue punya prediksi di sini. Prediksinya ini adalah salah satu bendara yang ada di depan kalian, gitu. Nah, di sini gue mau melakukan permainan. Jadi gue mau mengajak kalian untuk jalan-jalan secara virtual ke 4 negara, gitu. Tapi nanti kita akan berhenti di salah satu negara. Nah, salah satu negaranya itu ada di sini. Ya. Caranya gampang banget. Nah, kalian cuma perlu ikuti instruksi dari gue, dan kalian bebas memilih bendera yang mana aja, gitu. Tapi berdasarkan instruksi yang gue berikan. Oke. Kalau paham, boleh dong tulis di kolom chat. Paham gitu. Biar bisa kita mulai sekarang. Wih, paham. Oke, siap. Nah, sekarang kalian bisa tunjuk gambar bendera yang memiliki warna kuning. Silakan. Tunjuk ke bendera yang memiliki warna kuning. Ini adalah negara yang pertama kita kunjungi. Nah, kalau udah, silahkan gerakan jari kalian ke atas atau ke bawah ke bendera yang memiliki warna hijau. Ke atas atau ke bawah ke bendera yang memiliki warna hijau. Ini adalah pemberhentian kita ke negara kedua. Nah, selanjutnya kita jalan-jalan lagi nih. Silahkan gerakan jari kalian ke kiri atau ke kanan ke bendera yang ada warna birunya. Silakan gerakan jari kalian ke kiri atau ke kanan ke bendera yang ada warna birunya. Ini adalah pemberhentian negara ketiga kita nih. Dan yang terakhir, oke, ini adalah pemberhentian terakhir. Silakan gerakan jari kalian ke atas atau ke bawah ke bendera yang ada warna merahnya. Silakan. Gerakan ke atas atau ke bawah ke bendera yang ada warna merahnya. Ini adalah pemberhentian terakhir kita. Nah, sekarang coba tulis di kolom chat. Pemberhentian kalian itu ada di negara mana? Coba, pengen tahu. Wih, macam-macam ya. Wih. Sip. Nah, mayoritas di sini pada menjawab Jepang. Dan entah kenapa, di sini gue juga udah menyiapkan. Kelihatan ya? Di sini gue udah menyiapkan sebuah prediksi yang isinya itu adalah Jepang juga. Kelihatan ya? Sip. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, garing tepuk tangan sendirian, gak ada suaranya. Nah, jadi ini pemanasan aja sih, Ini cuma permainan sederhana aja. Nah, kok bisa sih tujuannya sama gitu kan? Padahal kan kalian bebas ya memilih bendera yang mana aja, kemudian ya cuma ikutin instruksi dari gue, ternyata tujuan kita sama nih, sama-sama ke Jepang gitu kan. Kok bisa sih? Nah, jadi sebenarnya dari permainan ini gue mau ngambil suatu kesamaan dari topik pembahasan yang akan gue bahas pada hari ini. Nah, jadi saat permainan sedang berlangsung,
Nah, gue menyiapkan sebuah gambar bendera ya kan. Kemudian kalian bebas tuh memilih bendera yang mana aja. Nah, kemudian gue memberikan sebuah arahan atau masukan gitu kan. Oh, kalian bisa ke sini, kalian gerakin jari kalian ke atas atau ke kiri atau ke kanan gitu, berdasarkan instruksi dari gue. Nah, di situ ternyata ada sebuah proses yang mungkin kalian tidak ketahui gitu. Di mana gue memang sengaja mengarahkan kalian untuk menuju ke negara tersebut. Begitu. Nah, gue mau ngambil satu contoh lagi nih. Satu contoh lagi. Contoh berikutnya itu adalah ketika kita pergi ke sebuah restoran. Kita anggap aja ke restoran A lah gitu kan. Duduk ya kan. Masuk, duduk, terus lihat daftar menunya. Wah, nih enak nih. Ada telur dadar gitu kan. Telur dadar spesial. Nah, kita mesen deh tuh. Kasih daftar pesanannya ke waiters. Udah dikasih, nah si waiters dia ngasih orderannya ke bagian kitchen. Nah si kitchennya ngambil bahan makanannya kemudian diolah sama dia, udah jadi dibalikin lagi nih ke waitersnya, dan si waiters akan memberikan orderan tersebut ke si kliennya gitu kan, si pelanggannya gitu. Nah si pelanggannya ini dia cuma mesen makanan kemudian dapat makanannya, dan terjadi sebuah proses yang tidak dia ketahui di belakang dia gitu kan. Ada sebuah proses yang tidak dia ketahuin, yaitu proses di mana masakannya itu diolah gitu. Kok bisa sih telur dadar doang harganya lebih mahal? Kok bisa sih telur dadar doang rasanya lebih enak gitu? Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Kayak waktu ke warkop aja gitu. Mesen Indomie ya kan, kok Indomie lebih enak daripada buatan sendiri, kan bingung kan tuh ya, diapain Indominya gitu. Nah jadi simpelnya backend adalah sebuah proses di balik layar gitu. Nah, jadi dari permainan tadi sama contoh yang gue berikan, nah di sini gue ngambil sebuah kesamaan, yaitu sebuah proses di balik layar, ya kita anggap aja sebagai back end. Simpelnya gitu sih. Dan back end ini sering kita gunain juga ketika di dunia digital, ya kan. Dimana di dunia digital itu ada konsep yang namanya front end dan back end. Si front end ini adalah apa namanya, bagian-bagian yang mana bagian tersebut dapat berinteraksi langsung dengan si penggunanya gitu. Kemudian si backend dia adalah tempat untuk mengolah informasi, mengolah data yang nantinya akan diberikan kepada si apa namanya, si kliennya atau si front end-nya gitu. Wah kayaknya typo nih, kurang T-nya. Front end. Nah kayak gitu. Jadi ada banyak banget klien, ada banyak banget front end, ada web browser, ada mobile apps, ada desktop apps, ada ya pokoknya berbagai macam yang apa namanya, kita dapat berinteraksi langsung lah gitu. Itu front end. Sedangkan back end itu adalah proses di balik layarnya. Kita nggak tahu kan ketika kita menggunakan sebuah metode pembayaran gitu. Ah gue mau payment nih, ah gue mau pesan makanan ini nih, ah gue mau beli baju ini nih gitu kan misalnya. Mulai dari klik produknya, kemudian nambahin kuantitinya, terus check out segala macam. Kita kan nggak tahu, ada sebuah proses di dalamnya. Gitu. Mungkin ada proses autentikasi, mungkin ada proses otorisasi gitu kan. Kita nggak tahu sama sekali. Nah itulah yang biasanya diolah oleh si back end gitu. Kenapa sih kita di sini butuh back end? Nah kita kan di sini ngambil kasus sederhana aja. Kenapa di sini kita butuh back end? Kita ngambil kasus sederhana ketika kita ceritanya pengen membuat sebuah website gitu kan. Kita tahu bahwa website bisa kita bentuk dengan menggunakan komponen dasar, yaitu HTML, kemudian CSS, dan JavaScript. Ya, HTML buat strukturnya gitu, kemudian CSS untuk melakukan stylingnya, serta JavaScript untuk memberikan si website ini di bagian antarmukanya bisa lebih powerful gitu kan. Bisa diklik, bisa dikasih apa namanya, segala macam tambahan lainnya gitu. Nah, misalnya ada kasus nih,
ceritanya kita mau bikin kayak gini. Gue punya project nih ya kan, atau misalnya gue mau iseng-iseng bikin portofolio gitu. Di website yang mau dibikin, di situ terdapat sebuah produk ceritanya. Terdapat sebuah daftar list produk lah gitu. Oke deh, nanti gue bakalan mau bikin nih daftar list produknya, di mana nanti ada item A, item B, item C gitu. Nah, terus cara bikinnya gimana? Mungkin di sini ada yang masih menjawab, oh bisa tuh pakai HTML CSS aja gitu. Nanti kita bikin komponen card-nya, kemudian nanti kita styling biar lebih bagus gitu. Oh bisa tuh pakai HTML dan CSS aja. Nanti hasilnya kayak gini nih. Hasilnya kayak gini. Oh nanti ada card item 1, ada card lagi item 2, ada card lagi item 3, item 4, item 5 gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa. Nah tapi kalau konten yang kita punya itu sifatnya dinamis, berubah-ubah, bakalan capek ngubahnya. Capek. Kayak yang di sini aja contohnya, ternyata produk yang pertama, item yang pertama, nanti mau berubah nih gitu kan. Kejar diskon. Berakhir dalam 1 jam lagi, wah berarti dalam 1 jam lagi itemnya berubah semua. Wah nanti dalam 1 jam lagi itemnya berubah semua lagi. Waduh bakalan capek tuh. Dalam 1 jam, ubah, deploy. Wah bakalan jadi kerjaan kayak gitu. Nah biasanya penulisan yang kayak gini nih, ya kita sebut sebagai hard code sih ya. Kalau dinamis nggak bagus nih kalau kita bikin kayak gini. Nah, jadi kita di sini samain persepsi dulu. Mungkin ada yang masih belum tahu ya kan, ada yang masih baru belajar juga. Jadi di sini gue pengen menyamakan persepsi dulu bahwa kalau yang dinamis kita nggak bisa nih bikin yang kayak gini, gitu. Nah, terus solusinya gimana? Nah, biar nggak capek, kita butuh backend, gitu. Kebetulan weekendnya dicoret. Emang sih sebenarnya kalau capek butuh weekend. Tapi sih sekarang ini kan kita lagi belajar dulu kan tentang backend. Oh ya udah kita belajar tentang backend dulu deh, gitu. Nah kita butuh backend nih untuk mempermudah kita biar nggak capek juga, biar si webnya ini ya udah kita kalau ada perubahan nggak usah kita ubah secara manual, tapi dia tinggal ambil datanya dari si backend, gitu. Si klien jangan dibikin ribet, ya udah kita siapin datanya kalau udah siap, nah nanti tinggal kita kirim tuh ke bagian front end-nya atau ke bagian kliennya. Nanti dikirim, kemudian nanti bisa dimuat deh tuh oleh si kliennya. Nah, kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Hampir sama prosesnya kayak ketika kita order makanan di restoran ya. Bagian sisi kliennya itu adalah si daftar menunya, sedangkan kalau back end ya proses di belakang layarnya itu adalah si dapurnya gitu. Nah, kalau di dalam dunia development itu biasanya dapurnya itu ada si server sama si database gitu yang mengolah informasi data dan mengolah memproses berbagai macam data lainnya gitu. Nah, terus gimana nih caranya biar datanya itu bisa dikirim dari server ke klien. Nah, datanya itu dikirim melalui API. Nah, API ini ya analoginya kayak pelayan deh. Ya kan, kalau di restoran gitu, nanti kitchen-nya ngasih ke pelayan, pelayannya yang baru ngasih ke kita sebagai pelanggan. Nah, ini hampir sama juga. Di server, nanti dia akan ngasih API atau datanya ke bagian klien. Sehingga si klien dapat memuat datanya. Jadi nggak usah ngubah satu persatu lagi tuh kayak di HTML-nya. Capek kan kalau kayak gitu. Nah, datanya itu isinya apa sih? Ya kan? Nah, kurang lebih datanya itu biasanya dalam bentuk JSON. JSON ini bentuknya kayak gini. Nah, di sini gue cuma ngasih bentuk ngasih contoh bentuknya aja ya. Oh, ternyata JSON bentuknya kayak gini loh. Gue nggak ngasih informasi lebih jauh mengenai JSON-nya. Mungkin bisa dicari di Google gitu, apa itu JSON untuk informasi lebih teoritisnya. Nah, jadi JSON ini adalah sebuah JavaScript, salah satu JavaScript
object notation ya kalau nggak salah. Nah, bentuknya hampir mirip sama penulisan JavaScript, cuma bedanya di bagian apa namanya property dia ada kutipnya gitu. Oh, jadi di sini ada item 1, si Koromon, item 2, Sunomon, item 3, Yokomon. Nah, ini buat contoh aja sih. Nah, jadi nanti ketika API-nya ini dikirim ke sisi klien, API-nya kan isinya si JSON ya. JSON-nya ini akan dimuat oleh si sisi kliennya. Gitu. Jadi kita bisa menampilkan data dari si server. Gitu. Nah, terus cara bikinnya gimana? Cara bikin backend-nya gimana nih? Kan kita udah tahu ya. Kalau backend, oh ternyata itu ada bagian si server sama si database-nya, kemudian nanti si server akan memberikan sebuah API kepada si klien gitu. Nah, terus cara bikinnya gimana? Nah, di sini gue mengkategorikan menjadi 3 nih. Ada bagian yang rata kiri sama rata kanan, dan ada bagian yang medium lah di tengah-tengah gitu. Jadi kalian bisa milih lah salah satu mau yang mana. Nah, ini berdasarkan apa namanya sudut pandang gue aja ya. Jadi kan mudah atau sulit itu tergantung orangnya juga gitu. Nah, kalau di sini bagian easy-nya ya udah kita pakai public API aja. Nah, public API itu bisa dicari di Google, misalnya kalian mau menampilkan data Pokemon, menampilkan data Digimon, data apa namanya informasi cuaca, informasi mengenai apa namanya uh, yang mungkin kalian butuhin di sebuah project kalian. Nah, kalian bisa cari tuh open public API-nya. Ada banyak banget kok. Nah, terus di link-link ini biasanya suka ada dokumentasinya tuh, informasi cara menggunakan si API-nya tuh kayak gimana sih cara makainya. Gitu. Itu cari cara paling gampang. Kita cari, terus langsung kita pakai. Ada lagi nih, cara yang sulit. Cara yang sulit di sini gue bisa bilang kita pakai bahasa pemrograman yang lain. Oh, misalnya kita mau bikin server pakai bahasa Golang, atau kita mau bikin pakai bahasa Python, C++, atau Java. Nah, kenapa di sini gue sebut sulit? Karena kita harus mempelajari bahasa yang berbeda gitu kan. Oh, mungkin awalnya kalian udah belajar pemrograman web gitu kan, udah belajar HTML, CSS, kemudian belajar bahasa pemrograman JavaScript pada sisi kliennya atau sisi browsernya gitu. Nah, terus tiba-tiba kalian mau bikin backend gitu kan. Wah, backendnya mau pakai apa nih gitu. Oh, kalau pakai Go berarti mesti belajar bahasa Go lagi. Oh, kalau pakai Python mesti belajar bahasa Python lagi. Wah, jadi kalau mau bikin backend mesti belajar dulu nih gitu. Maka gue bilang menggunakan bahasa pemrograman yang lain itu gue bilang sulit, agak sulit karena harus belajar dulu tentang bahasa yang ingin digunain. Dan yang medium nih, kita ambil jalan tengah aja. Kita akan pakai JavaScript nih untuk membuat servernya, kayak gitu. Kenapa JavaScript? Ya, kayak yang tadi udah gue bilang, kayak yang tadi udah gue sebutin, bahwa JavaScript ini mungkin udah ada yang pernah belajar ketika ingin membuat sebuah aplikasi web. Gitu. Jadi ya bisa dibilang lebih mudah lah. Ah, udah familiar gini, udah familiar nih, udah tahu sedikit banyak lah tentang codingannya, tentang sintaksnya gitu. Jadi misalnya mau bikin yang cepat atau mau bikin yang fleksibel, JavaScript bisa jadi salah satu solusinya gitu. Tapi kalau dibilang apa namanya bicara terkait kecepatan atau hal-hal lainnya, mungkin solusi yang hard itu bisa dijadiin prioritas. Tapi kalau mau bikin yang simple, yang cepat, bisa pakai JavaScript gitu. Wah, JavaScript on back end, JavaScript on the front end. Lagi-lagi JavaScript nih. Ketemu JavaScript lagi, JavaScript lagi. JavaScript ada di mana-mana. Nah, jadi yang akan kita siapkan itu adalah ya pasti perangkatnya, laptop atau komputer, kemudian yang kedua itu koneksi internet, dan yang ketiga yang kita akan gunain itu adalah si Node.js.
gitu. Nah, Node.js ini adalah sebuah environment JavaScript di mana JavaScript dapat berjalan pada sisi server side. Aslinya JavaScript cuma bisa jalan di browser doang, gitu. Tahu kan lah, tahu lah ya, kayak si Google Chrome, terus Mozilla Firefox, terus ya apa namanya, Internet apa Explorer atau Edge yang sekarang gitu. Nah, JavaScript tuh cuma bisa jalan di situ doang pada awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan JavaScript semakin canggih, nah muncul nih si Node.js. Dengan Node.js kita bisa menggunakan JavaScript di luar dari browser gitu. Oh, mau dibikin aplikasi server, mau dibikin aplikasi desktop, bisa juga gitu. Terus kita akan menggunakan bantuan juga yang namanya Express. Express ini merupakan sebuah framework untuk si Node.js. Jadi kita bisa bikin sisi backend ini lebih simpel dan lebih cepat juga sih dengan bantuan si Express gitu. Nah, kurang lebih, di sisi backend itu atau web service-nya nanti kan biasanya ada beberapa pengkategorian atau beberapa arsitektur. Yang pertama ada REST API, terus ada lagi si GraphQL. Nah, cuma yang lebih umum digunain, nah kita akan pakai si REST API, di mana REST API ini kita apa namanya, karakteristiknya itu dia memakai sebuah endpoint, di mana endpointnya ini nanti dia akan menggunakan cara aksesnya itu dengan menggunakan si HTTP metodenya. Ada si get, post, delete, put. Nah, ini metode-metode yang umum sih, ada 4. Get, post, delete, put gitu. Jadi dari nama metodenya ini udah merepresentasikan atau sudah mewakilkan dari apa yang ingin dilakukan oleh si klien. Misalnya, gua mau ambil, gua dari sisi klien ya, gua mau ambil data, apa ya namanya, data nilai deh. Nah, kita bisa nih bikin API-nya misalnya /nilai, lalu pakai metodenya get gitu untuk mengambil semua nilai. Atau misalnya, gue mau ngambil data user si A-nya aja. Oh, nanti kita bisa bikin /user /ID-nya si A gitu. Metodenya get. Artinya kita mau ngambil si user A. Terus misalnya, gue mau nambahin user baru nih gitu. Artinya kalau kita nambahin kan kita memasukkan data baru ya. Nah, kita bisa pakai metode post gitu. Tinggal kita bikin aja deh endpoint-nya /user, kemudian menggunakan si metode post gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, nanti yang akan kita coba ya, pakai si Express-nya langsung. Gitu. Nah, sejauh ini gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ya Boleh? deh, silakan bertanya. Mumpung udah bisa bertanya, silakan ada yang punya pertanyaan atau nyalain mic-nya, kalau enggak kirim pesan lewat chat ya. Dika mungkin mau tanya, Dika, Raffi, Rahmat, Rista, siapa lagi? Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada kita tunda sampai akhir sesi. Oke. Oh, ada yang nanya nih. Nanya Kak, maksudnya server itu simpennya di server, servernya itu di mana? Oh iya, pertanyaan bagus nih. Nah, pertanyaan bagus. Nah, jadi kan kita sebutnya ya server gitu. Server ya tempat dapur apa namanya? Dapur dari sebuah digital aplikasi gitu. Nah, servernya emang ada di mana? Nah, kalau kita lagi sedang melakukan development atau sedang melakukan pengembangan aplikasinya, ya pasti servernya ada di laptop kita masing-masing gitu. Nah, ceritanya di sini gue juga mau bikin servernya sendiri. Nah, nanti servernya ya gue taruh di laptop gue sendiri gitu. Tapi nanti ketika
gue ingin mempublish hasil dari aplikasi yang udah gue bikin, ya udah nanti tinggal gue deploy servernya ke cloud gitu ya. Jadi server itu cuma untuk sebutan aja, sebutan dapurnya lah gitu. Untuk lokasinya bisa di mana aja. Kalau development bisa di laptop masing-masing, tapi ketika udah di-publish itu bisa kita taruh di server beneran, rak server, atau kita menggunakan layanan cloud service. Gitu. Sebentar ya. Kalau di hosting itu taruh di cloud maksudnya gimana Kak? Masih belum kebayang. Oke. Ya, bayangin aja kayak ini deh. Kayak Google Drive gitu. Google Drive. Nah, awalnya kan kita pasti kayak punya sebuah file di komputer masing-masing, entah itu foto, entah itu dokumen Word, entah itu file-file yang lainnya. Ya udah, biar file-filenya itu aman, kita taruh di Google Drive atau enggak di Dropbox gitu kan, taruh di cloud. Nah, itu yang analoginya kayak gitu sih. Jadi kalau kita udah taruh di server atau udah taruh di Google Drive atau Dropbox, nah nanti si filenya itu bisa diakses sama orang lain juga. Kita bisa berbagi tuh informasi sama yang lain. Oh, gue udah ngerjain tugas ini nih. Ya udah tinggal taruh di Google Drive, di-sharing deh tugasnya, gitu kan. Gitu. Cuma kalau server nanti kita punya server di sini, codingan servernya, codingan aplikasinya, kemudian kita hosting di cloud. Nah, ketika di hosting, servernya ini bakalan jalan. Gitu. Kalau udah jalan, kita bisa akses tuh informasinya. Oh, kita butuh data apa nih? Oh, butuh data user, data nilai. Tuh. Nah, nanti biar lebih jelas, kita bakalan coba praktek aja ya. Oke. Untuk pertanyaan yang lainnya, kita tunda dulu ya. Kita coba dulu nih. Jadi untuk eksperimennya bisa masuk ke halaman si expressjs.com. Nah, cara installnya itu gampang banget. Kita bisa masuk ke sini nih, ada informasi installnya. Atau kita lihat di bagian installing. Lihat dokumentasi aslinya aja. Simple kok. Oh, ternyata di sini kita bikin foldernya dulu. Kayak biasa lah ya. Di sini gue bikin foldernya. Ceritanya bikin folder biasa lah. My Express gitu misalnya. Kemudian kita buka pakai si Visual Studio Code. Nah, masih kosong nih di sini. Belum ada apa-apa. Nah, sesuai petunjuk dari dokumentasi aslinya, kita mesti inisialisasi dulu project kita menggunakan si npm init. npm init. Nah, ini kita menginisialisasi project baru. Ini bisa di skip aja informasi tambahan untuk projectnya. Nah, nanti dia akan muncul sebuah file baru si package.json. Nah, selanjutnya kita bisa langsung install menggunakan perintah npm install express. Kita coba ya. npm install express. Nah, expressnya udah ke-install. Nah, dia muncul file lagi nih.
si node module sama si package log JSON. Nah, selanjutnya di sini kita bikin codingannya. app.js. app.js. Nah, terus selanjutnya kita mau nulis apa lagi nih? Nah, kita cek dokumentasinya aja. Habis installing, coba ke bagian awalnya dulu, gimana sih cara untuk memulainya. Getting start. Oh, ternyata di sini dia melakukan import dulu nih. Import modulnya menggunakan require, kemudian dia bikin instance dari Express itu sendiri, dan biar si servernya bisa jalan, kita buat dia listen di sebuah port. Gitu. Gampang banget kok. Require Express. Berikutnya const app dari si Express itu sendiri. Terus siapin juga portnya, misalnya portnya jalan di 3000 gitu. Terus kita bikin si servernya ini melisen sebuah port. Nah, terus nanti di sini kita akan masukkan console log. Di sini aja. Console.log server running on port sip. Terus selanjutnya kita bikin satu endpoint. Nah, biar kita tahu juga nih apakah servernya benar-benar jalan atau enggak sih, gitu, ya kan? Nah, di sini kita pasang method get sebagai permulaan aja dulu pada endpoint slash atau rootnya. Nah, terus di sini kita kasih sebuah function request respond.json. Kita kasih pesan message welcome to my Express. Save. Nah, terus kita jalanin deh pakai perintah node app.js. Nah, udah jalan nih, muncul tuh tulisan server running on port 3000. Setelah itu kita coba akses. Nah, kita bisa nyoba aksesnya. Kalau metodenya itu get, masih bisa kita akses melalui web browser. Kita coba akses localhost port 3000. Nah, muncul deh tulisan message welcome to my Express. Oh iya, kalau tulisannya kekecilan atau nggak kelihatan, bisa kasih kabar ya. Welcome to my Express. Nah, jadi codingan yang ada di sini ini menggunakan sintaks JavaScript semua nih. Mungkin kalau ada yang masih bingung, nah bisa dipelajari lebih lanjut nih tentang JavaScript-nya. Oh, ini apa sih bentuknya? Gitu kan. Oh, ini bentuk apa sih? Nah, bisa dipelajari lebih lanjut di Google. Nah, jadi simpelnya yang habis dilakuin di sini adalah kita membuat sebuah aplikasi server menggunakan Express, di mana Express tersebut kita buat dia melisen sebuah portnya nomor portnya 3000 gitu.
Kalau dia udah melisten sebuah port, nah berarti servernya udah bisa dijalanin nih, gitu, udah bisa jalan, gitu kan. Tapi kalau servernya cuma nge-listen port aja, kayaknya sia-sia ya kan. Ya udah deh, biar sedikit ada informasi data, kita tambahin nih. Kita tambahin sebuah metode get, lalu cara aksesnya itu dengan menggunakan endpoint root atau slash aja. Nah, nanti ketika browser atau ketika klien mengakses alamat ini, yang akan tampil adalah yang ada di sini. Gitu. Mohon maaf Kak Auzan, itu Faris bilang layarnya kurang kelihatan. Yang mana nih? Visual Studio Code-nya atau Slash apps apa tadi? Slash apps. Faris? oke, nanya slash app-nya ya. Nah, jadi slash-nya ini apa sih? Nah, slash-nya ini adalah sebuah alamatnya. Nah, jadi kan kalau sebuah alamat root-nya itu dia pakai slash aja. Kayak gitu. Nah, ini alamatnya nih. Slash-nya ini nih. Cuma karena biasanya alamat root-nya ini cuma slash doang, nah slash-nya ini nggak ditampilin di browser. Gitu. Jadi kalau kita mengakses localhost port 3000 slash, maka yang tampil adalah ini hasilnya. Hasil dari apa yang udah di coding di sini. Ini dibikin ini aja biar kelihatan. Kelihatan kan ya kalau kayak gini? Atau malah jadi pusing? Iya, teman-teman udah kelihatan belum, Faris? Kalau Kak Siti udah kelihatan tulisannya Kakak? Tulisan di layar udah kelihatan. Kelihatan Dika. Oh, Faris tanya lagi nih. Oh iya, ini rec nih. Rec ini singkatan dari request. Res ini singkatan dari respon. Jadi kita memposisikan diri kita di servernya atau di dapurnya. Gitu. Request kan permintaan, berarti segala sesuatu yang diminta oleh klien, nah itu kita sebutnya dengan request, rec. Dan di sini ada res nih, response. Berarti kalau response, kita memberikan sesuatu, server memberikan sesuatu. Server memberikan sesuatu ke kliennya, ke web browsernya, gitu. Jadi di sini contohnya, ketika browser yang ada di sebelah kiri ini mengakses endpoint atau alamat slash doang yang ada di sini, si server akan memberikan respon, gitu ceritanya. Server memberikan respon dalam bentuk JSON, dan data yang diberikan adalah ini. Message, welcome to my Express. Gitu. Ceritanya si browser minta nih, gue minta dong ke alamat slash doang nih, gitu kan. Si browser minta nih ke server, gitu. Server lu ada nggak alamat slash? Oh ada, nih gue kasih nih. Nah, dikasih deh dari server ke browser. Muncul deh tulisan ini. Gitu. Kalau yang app listen artinya apa? App listen. Nah, app listen ini kita ngasih tahu bahwa aplikasi server kita berjalan pada sebuah port. Pada suatu port. Gitu. Jadi pada dasarnya aplikasi apa ya? Sebutannya apa ya?
Jadi aplikasi itu yang mau kita jalanin, dia mesti jalan pada sebuah port yang ada di komputer gitu. Jadi ada banyak banget tuh angka port. Jadi kita bisa ngasih tauin dia, oh nih aplikasinya jalan di port sekian. Port itu anggap aja kayak jalurnya lah, jalur yang ada di komputer gitu. Analogiin kayak jalur. Nah, jadi di sini angka portnya bebas. Mau angka portnya 3.000 kayak, mau angka portnya 5.000 kayak. Gitu. Jadi ceritanya si servernya ini gue jalanin di jalur 3.000 gitu. Oh, nih server jalan nih di jalur 3.000. Pas udah jalan, si browser minta alamat slash. Oh, ternyata si server punya. Oh, gue punya nih alamat slash. Ya udah nih, gue kasih umpan balik. Dikasih deh umpan balik. Diterima deh oleh si klien. Oke, gue terima. Gitu. Nah, jadi ini yang kita sebut, alamat ini yang kita sebut dengan API. Cuma API-nya ini belum kita hosting. Jadi, ya masih localhost, port 3.000. Kayak gitu. Belum dikasih domain juga. Kalau udah dikasih domain, jadi nanti namanya bisa lebih bagus. Misalnya kayak digimon/api.com gitu kan. digimon.com/api. Ceritanya kayak gitu. Nah, gue tambahin lagi deh nih. Jadi gue tambahin, ceritanya bikin data movie. Movies. Di movies ini ada item 1, misalnya ini ID-nya. ID 1. ID 1, terus ada title-nya. Film yang seru apa ya? Tapi selama pandemi nggak jarang ngikutin film nih. The Movie DB. Kita lihat dulu. Movies. Mana nih yang terbaru? Trending. Oh, ini aja nih. Soul ya. Misalnya Soul. Tahunnya 2020. Terus ada, kita bikin lagi, satu lagi. Ini pakai data dummy doang nih, data bohongan ceritanya. Si Wonder Woman. Wonder Woman. Sama dan 1184. Nah, ini udah ada informasi movie-nya nih. Ceritanya anggap aja kita punya database lah. Cuma kita di sini nggak nyampe database karena waktunya yang terbatas juga. Nah, ceritanya anggap aja kita punya database dan di database-nya itu kita punya informasi film. Ini ceritanya. Ada film 1 sama film 2. Nah, terus tinggal kita bikin alamat API-nya. app.get. Nah, app.get kita bikin ceritanya user. Kalau sebuah klien meminta alamat movies, nah nanti akan kita kasih dia sebuah respon balik. JSON. Kita kasih message. Let's get data movies. Terus kita taruh deh movies-nya. Data
movies. Save. Nah, sekarang kita coba nih. Coba sekali lagi. Kita coba ke alamat movies. Nah, ketika ini API-nya di-hit atau diakses. Oh iya, di sini masih pakai note ya. Jadi kalau setiap ada perubahan, si note-nya ini nggak bisa merekam perubahan. Jadi mesti kita matiin dulu, terus jalanin lagi. Gitu. Baru di refresh. Nah, dapat deh. Inilah API yang udah berhasil dibuat. API movies ceritanya. Wih, sukses get data movies. Datanya yang pertama ada si Soul, ada Wonder Woman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, biar selama proses development ini menjadi lebih mudah, kita bisa install si namanya Notmon. Ini biar proses development-nya lebih mudah aja. Daripada kan kalau tadi mesti dimatiin dulu ya. Ctrl C, mati. Misalnya ada perubahan di sini nih. Nambah S-nya doang atau mau ngapus S gitu. Nah, si servernya ini mesti dimatiin dulu. Servernya dimatiin, terus dijalanin lagi. Node.js. Kan ribet ya, kalau pas waktu development kayak gitu, bolak-balik, mati nyala. Gitu. Nah, biar lebih simple, bisa install si Notmon. npm install Notmon. Wah, banyak juga nih yang diinstal. Oke, sembari nunggu proses instalasinya, kita tambahin di sini. Kita tambahin di dalam package.json sebuah script namanya dev. Kalau dev ini dijalankan, dia akan menjalankan sebuah perintah. Perintah notmon app.js. Ini di save. Nah, terus cara jalaninnya tinggal gini aja. npm run dev. Kita ngasih tahu ini, kalau npm menjalankan dev, dia akan menjalankan perintah notmon app.js. Nah, udah jalan. Nah, dengan bantuan si notmon, kalau ada perubahan di codingan server, itu bakalan ke-record. Jadi nggak usah mati nyala lagi. Ini udah otomatis ke-restart. Save. Nah, dia udah otomatis. Gitu. Movies. Di save. Nah, ini kita refresh web browsernya. Nah, kayak gitu. Nah, ceritanya mau nambahin data movie deh. Mau nambahin data. Nah, kalau data, berarti di sini kita pakai post. Kita pakai post. Alamatnya masih sama. Nah, terus nanti kalau si klien melakukan post pada alamat sekian, nah kita
kasih tauin si kliennya, dia harus menyimpan sebuah data baru, misalnya new movie dari si request.body, kemudian nanti kita masukin ke dalam movie-nya, movies.push, masukin new movie. Ini di save. Nah, untuk melakukan apa namanya, request selain method get, misalnya ada post, ada delete, ada put. Nah, kita nggak bisa melalui web browser aja. Kita membutuhkan software tambahan, namanya Postman atau Insomnia. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk melakukan testing ya pada sebuah API. Gitu. Ini buat ngetes aja ya, ngetes ceritanya mau nambahin data baru berhasil atau enggak. Localhost 3000/movies. Nah, kita masukkan post, terus nanti si klien akan mengirim melalui body. Nah, kita kirim menggunakan raw aja JSON. Ada ID-nya, ceritanya ID-nya 3 lah ya. ID-nya 3, terus ada title-nya. Title-nya ceritanya film Joker gitu. Joker berarti 2019 ya. It's year. Kita coba hit API ini, melakukannya, kita mengakses alamat API ini dengan metode post, kemudian kita send. Rec.body, wah ini masih nol ya. Coba kita cek konsol dulu di sini. New movies isinya apa sih? New movies. Save, kita coba hit lagi API-nya. Nah, muncul nih error nih. Errornya di mana sih? New movies. Oh. Coba sekali lagi. Apakah kita udah berhasil mendapatkan datanya? New movies is not defined. Nah, undefined nih katanya. Kenapa undefined? Nah, karena si server ini dia menerima data melalui si server ini dia menerima data dalam bentuk JSON. Maka dari itu kita mesti tambahin sesuatu di sini. Kita tambahin sesuatu, app.use express.json. Nah, jadi di sini ceritanya si klien atau web browser, anggap aja ini sebuah form lah ya, sebuah form gitu, form untuk menginput data. Oh, gue ceritanya mau ngisi data movie film baru nih, ID-nya sekian, title-nya sekian, year-nya sekian gitu. Pas gue submit,
Nah, datanya itu akan dikirim dalam bentuk JSON juga. Dikirim ke alamat yang udah dibuat. Kita send. Nah, sekarang datanya udah muncul deh. Gitu. Coba kita hit lagi di web browser. Nah, nambah deh di sini. Movie baru, ID 3, title Joker, year-nya 2019. Gitu deh. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain atau malah pusing nih? Kayaknya ada beberapa informasi baru ya. Takutnya kebanyakan jadi mumet nih. Boleh nanya Kak, bang? itu nanya. Gimana? Udah gimana jangan. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya dong bang? Apa tuh? Enggak kan kalau misalnya gini, kalau di Java atau Python Java atau PHP, nah, iya. Kalau di Express sendiri tuh dia penulisannya kayak gimana dia? Paradigma pemrogramannya gimana? Si Express. Ya, nggak Express doang sih, kayak Node.js tuh gimana paradigmanya? Oh, kan kalau Java itu dia mesti pakai kelas segala macam kan ya? Ya, Nah, cuma kalau di Express ya udah dia ngikutin sintaks si JavaScript-nya aja. Gitu. Mungkin kalau udah pernah belajar JavaScript itu kan bahasa pemrograman yang fleksibel, luas banget gitu. Ya udah kita bisa bikin objek semau kita gitu, langsung secara literal gitu maksudnya kayak gini ya. Langsung bikin objek, ada propertinya misalnya namanya siapa, kemudian ada umurnya berapa, gitu. Nah, kita bisa nih bikin objek langsung kayak gini. Tapi kan kalau di Java, objek mesti kita bikin pakai kelas dulu, ya kan? Kita bikin kelasnya, kemudian baru kita bikin instance-nya, terus nanti kita masukin datanya ke dalam instance tersebut. Gitu. Jadi ya, dia akan ngikutin, cara penulisannya akan ngikutin bahasa pemrograman yang digunain. Kayak gitu sih. Gimana? Dika, udah kejawab atau salah apa namanya? Beda pemahaman nih? udah sih cukup. Oke. Jadi intinya bebas nulisnya kayak gimana. Gitu. Kalau JavaScript dia bebas banget nulisnya. Fleksibel. Makanya ini gue bilang cocok banget bagi yang udah pernah belajar JavaScript untuk membuat sebuah front end web, ya kan? Nah, jadi dia nggak perlu belajar bahasa baru nih untuk bikin sebuah back end. Nah, dia tinggal pelajarin aja cara menggunakan Express. Oh, cara menggunakan Express kayak gini loh. Simple banget kan? Ya udah, selesai gitu. Jadi deh back end-nya. Jadi ini merupakan salah satu solusi yang cukup fleksibel sih. Nah, terus tadi di sini habis menggunakan Postman ya. Jadi Postman ini adalah sebuah aplikasi untuk melakukan testing pada sebuah API. Nah, ceritanya API-nya yang tadi nih, yang ini nih, API-nya. C/movies. Nah, ini API-nya. Gitu. Karena kita tidak bisa melakukan post, delete, put pada web browser, nah kita membutuhkan si Postman ini. Gitu. Jadi di Postman ini kita tinggal masukin aja API-nya, terus pilih metode yang ingin digunain. Oh, ceritanya mau ngepost gitu. Nah, anggap aja berarti si sisi klien atau si web browser ingin mengirim sebuah informasi, ingin mengirim sebuah data ke server. Gitu. Pengen dikirim sebuah data, oh ya udah kita masukin nih datanya. Datanya kita masukin dalam bentuk ini JSON.
Kita masukin datanya, terus nanti datanya ini akan dikirim deh ke alamat API ini. Gitu. Ini sama aja kayak kita ceritanya mau apa ya? Ini deh, nah mau login gitu ceritanya, mau login. Nah kita kan di sini ngisi nama pengguna ya kan ya, kita ngisi nama pengguna, kita ngisi passwordnya 123 gitu. Nah datanya ini nanti akan dikirim gitu. Apakah datanya dikirim langsung begini aja? Enggak, datanya itu nanti akan dibungkus. Datanya ini akan dikirim dalam format, dalam bentuk JSON kayak gini. Gitu. Oh, tadi ngisi ini nih, apa namanya? Nama sama kata sandi. Oh, berarti nanti datanya bakalan dikirim kayak gini hasilnya. Ada si nama, namanya misalnya si Auzan, terus ada si passwordnya. Oh, passwordnya 123 gitu misalnya. Gitu. Jadi ini buat ngetes aja sih, ngetes untuk melakukan pengiriman data ke dalam server. Gitu. Ini buat contoh aja, jadi nanti mungkin mau eksplorasi lebih lanjut bisa dicobain. Itu body ada radio button non. Oke. Nah, jadi kenapa tadi milihnya body? Karena informasi yang kita masukkan, informasi yang seorang user berikan itu pasti kita nulisnya di dalam format body HTML ya kan. Kalau kita lihat nih web yang ada di sebelah kiri, kita tahu bahwa dari pojok kiri sini sampai pojok kanan bawah itu ada di halaman body ya kan. Nah, kenapa tadi dikirim lewat body? Nah, karena data yang kita masukin ini ya ada di dalam sebuah body, sebuah web. Datanya ini ada di dalam body sebuah web. Gitu. Ya udah, berarti nanti artinya di sini si website ini melakukan permintaan, request nih. Jadi kan ditangkapnya di mana ya? Di sini nih. Nah, rec.body. Ketika si browser atau si klien mengakses alamat /movies dengan endpoint post, nah kita ambil nih request.body. Kita minta data badinya dari si web. Data badinya yang mana? Oh, data badinya yang ini. Nah, contohnya yang ini. Oh, ini nih data badinya nih. Habis itu data badinya dikirim, ditangkaplah oleh variabel. Dimasukin ke dalam variabel, nah terus dimasukin deh ke dalam list movie yang udah dibuat tadi. Gitu. Nah, terus nanya juga nih, GraphQL dan lain-lain itu fungsinya apa aja, Mas? Wah, jadi itu bisa bikin sesi yang beda kali ya. Soalnya kalau dibahas bakalan panjang gitu. Nah, simpelnya gitu sih. Ini contoh membuat sisi backend menggunakan Express. Simple banget. Yang penting kita tinggal bikin ininya aja, siapin si Express-nya, terus kita kasih si Express ini melisen sebuah port. Udah, servernya jalan. Tinggal sisanya kita bikinin endpoint yang dibutuhin nih. Oh, ternyata dia membutuhkan endpoint apa. Nah, kalau diakses endpoint ini nanti dia akan memberikan respon apa gitu. Nah, ini cukup sebagai pengenalan sih untuk menggunakan Express.
Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Mereka bakal ada sisi ini nggak, integrasi ini apa Next.js apa sih, Express.js sama HTML biasa? Kenapa? Bakal ada sisi lagi nggak ini apa buat integrasi antara apa HTML biasa sama Express.js? Integrasi antara HTML biasa, ah, Express. Jadi kayak model jadi udah dibikin terus diintegrasi ya? ya Ya mungkin Dika bisa yang nyampain ntar sesi materinya. lagi pelajaran. Kan Anda udah jago juga. Gitu. Mungkin nanti ada sih sesi tambahan yang buat integrasiin. Endpoint tuh apa sih, Kak? Nah, endpoint itu ini nih, endpoint alamat rute. Nah, ini endpoint nih. Kita sebutnya endpoint. Endpoint movies. Makanya di sini ketika diakses, dia ngakses ke alamat movies. Kelihatan ya alamatnya nih. /movies. Localhost 3000/movies. Nah, inilah endpoint movies yang udah dibuat. Gitu. Jadi endpoint itu adalah sebuah rute atau sebuah alamat di mana kalau alamat ini diakses menggunakan sebuah metode yang diberikan, nanti si server akan memberikan sebuah respon balik. Gitu. Coba endpoint-nya asal-asalan kita akses, bisa nggak ya? Nah, muncul deh tulisan cannot get / bla 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 bla. Gitu. Artinya endpoint ini nggak ada. Endpoint ini tidak terdaftarkan. Gitu deh. Oke, mungkin sampai sini aja dulu sesi pengenalan mengenai Express. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget, silakan. Bang, mau tanya nih. Pak Auzan mungkin bisa itu apa share link GitHub Yang ke mana tuh? teman-teman Oh, adik yang kita. baru dibikin ini. Oh, boleh. Kalau enggak yang GitHub asli itu kan aku lihat projectnya banyak. Siapa tahu banyak yang mau belajar dari situ. Boleh tidak? Oh iya, enggak. Bisa kok, bisa. Iya. Ada di sini nih. Nah, kalau mau akses GitHub, usernya ini ya. Ada di bawah slide-nya tuh, pojok kiri. Auzan ASS Deki. Kosong kok GitHub-nya. Masih gersang. Kalian percaya GitHub dia kosong? Udah banyak kok projectnya, 200-an lebih. Cek aja. Gersang kok, gersang. Dia produktif orangnya, Enggak guys. banyak. Ya, Di private. Oh iya. Yang Kak Uza tenang aja, mentor di Impact Byte. Tadi kayaknya ada nanya deh Kak. yang mana tuh? Iya Bang, tadi saya nanya Bang. Iya. Mau nanya apa Jadi nih? ini kalau biar gimana ya? Biar kalau belajar Express ini lebih lancar itu belajar basic JS-nya itu sampai apa sih? Nah, biar lancar sampai mana? Fitur-fitur JS-nya itu. Dipelajarin semua fitur apa? Penulisan JS-nya. Kalau dibilang apa aja, ya mungkin dari basicnya kayak dari
seleksi kondisi, looping, function gitu kan. Nah, itu basicnya tuh. Function juga bentuknya ada banyak kan. Ada bentuk function biasa, function callback, function arrow, function variable. Terus misalnya mau data structure, ada array, ada si object. Terus misalnya ada fitur yang ES6, terus ES7, 8. Nah, itu ada banyak banget tuh fitur-fiturnya. Gitu. Yang paling penting fitur basic kayak tadi tuh, seleksi kondisi, if, looping, function, data structure, array, object. Kemudian apa lagi ya? Asinkronus, nanti dia belajar callback, belajar async await, promise. Terus apa lagi ya? Ya, yang utama itu sih. Gitu. Jadi sisanya sambil jalan ya. Iya, sisanya sambil jalan aja. Soalnya kadang-kadang kita suka nggak ngeh kan. Wah, ternyata ada fitur ini nih bisa digunain lebih cepat gitu. Nanti sambil nyoba-nyoba googling gitu kan. Kira-kira bisa nggak ya melakukan perulangan pada array biar lebih cepat selain pakai for. Oh, ternyata ada nih beberapa metode yang disediain. Ada for each, ada si mapping, ada filter segala macam gitu. Sambil ngelihat codingan orang juga kita bisa belajar dari situ. Oh, ternyata ini perintah apa nih, ya kan? Penasaran kan? Ya udah cari di Google. Oh, ternyata perintahnya buat ini loh, gitu. Oh, bisa nih nanti buat project gua biar lebih cepat. Yang penting yang utamanya aja dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau mumet dari pembahasan kali ini? Ini masih simpel banget kok. Selain Gitu. Express.js ada yang lain nggak Bang? Web framework JS. Frameworknya si Node.js ya? Selain Express. Ada banyak. Ada banyak. Di sini aja ada si Express sendiri, dia bisa dibilang kayak induknya lah. Nah, di sini nih. Di web utamanya Express.js, bagian framework, wah populer framework yang dibuat dari Express juga gitu. Dia dibuat dari bahan dasarnya Express. Waduh, macam-macam. Ada si Kraken, Sail, GraphQL Yoga. Nah, ini juga cukup populer nih GraphQL Yoga. Misalnya mau bikin backend dengan bentuk arsitektur GraphQL, nah bisa pakai si GraphQL Yoga. Gitu. Kalau yang kita gunain sekarang kan dalam bentuk REST API. Ada si Mesh. Wah, banyak banget pokoknya. Gimana? Ada lagi? Oke, guys. Boleh tanya-tanya, silahkan. Dika, Raffi, Kak Siti masih adakah? Siapa lagi tadi, Raffi? Kakak Dek, ada yang mau ditanyakan? Tentang materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau enggak, kontak yang bisa dihubungin berarti ada enggak, Kak Auzan? Kalau ada yang mau itu. Kontak, kemana ya? Instagram. Atau kemana? Bisa, Telegram bisa. Oh, Telegram. Mungkin ya. Telegram, usernya apa ya? Kakak Dek. Tinder nggak ada kan ya Bang, Tinder? Nah, pokoknya akun gua yang ini deh. Akun gua Auzan ASS Deki. Nah, itu deh. Pokoknya semua akun gua kayak gitu deh.
Entah itu GitHub, entah itu Telegram, Instagram, pokoknya pokoknya Auzan ASS Deki lah, biar simple. Guys, karena ini sudah masuk ke sesi berikutnya, kita juga udah selesai. Q&A-nya kalau masih kurang, bisa tanya sekarang. Sekitar 5 menitan lagi, soalnya Kak Auzan mau ada acara apa enggak, Kak? Sama Kak Trisa? Oh iya, masih sih sebentar lagi kayaknya. Iya. Misalkan nih, kalau sesi Q&A-nya kalian lanjut secara pribadi melalui kontak yang bisa dihubungi, Telegram bisa. Terus GitHub, buka-buka aja, di situ banyak source code-nya punya itu Kak Auzan, silakan. Terus guys, sekarang tuh Q&A udah, berarti tinggal sesi yang terakhir guys. Apa ya? Oh, itu guys, tim DSC kita butuh feedback dari kalian. Aku share dulu ya linknya. Mana nih link feedbacknya tuh? Oke, berarti ini nggak ada lagi ya, Yu ya? Berarti ini, iya, sudahan Kak Auzan. Oke deh, kalau gitu gue izin cabut duluan ya, soalnya dicariin nih sama kelompok. Ada tugas kelompok, gue cabut. Iya, ternyata dia ada acara lagi Kak Auzannya. Makasih ya Kak. Ayo ucapin terima kasih bareng-bareng atuh. Udah ngeluangin Makasih Kak waktu. Ujat. Iya, Bantu ayo Kak Ujat. Terima kasih, makasih. Kak. Thank you juga ya. Iya, Makasih, Kak. iya sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, makasih. Oke guys, sekarang tim dari Google DSC, kita butuh feedback dari teman-teman buat ke depan acaranya mau request yang kayak apa lagi. Sebelumnya juga saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena telah hadir juga mau belajar bersama. Jangan lupa isi link feedbacknya dulu, terus jangan keluar dulu karena kita mau foto bareng screenshot ya guys. Aku kasih waktu isi link feedback 2 menit ya. Ayo atuh, link feedbacknya udah ada di chat. Silahkan diisi ya guys, buat perbaikan ke depannya. Oke, silakan guys, diisi atuh link feedbacknya. Mau request apa, semisalkan kayak gitu, teknologi apa yang mau dibahas, kalian bisa pesan ke kita, pesan antar, kita yang antar materinya guys. Soalnya kita di sini sharing-sharing ilmu free. Udah guys, yang udah isi link feedback silakan respon di chat. Sudah. Jangan lupa teman-teman juga request mau materi apa lagi ya. Soalnya tujuan dari DSC sendiri ingin mencerdaskan siswa-siswa yang ada di dalam maupun di luar melalui teknologi guys. Jadi kalian boleh request apapun. Kami terbuka menerima saran dari teman-teman. Mohon maaf juga tadi moderatornya wifi-nya mati. Jadi terhenti ya di awal pembukaan. Terima kasih masih tetap hadir. Aku tanya lagi link feedbacknya udah diisi belum atuh? 23 orang ya? Lagi Kalau diisi, yang Kak. udah isi, oke. Kalau yang udah isi link feedback, silakan chat. Sudah. Iya, monggo diisi yang buat yang belum. Untuk perbaikan ke depannya supaya tim kami juga bisa menyajikan materi yang tepat sasaran ke teman-teman. Help me, help you, help us. Ayo saling membantu dalam kebaikan atuh. Udah guys, sudah diisi kah? Kak Raihan, kira-kira sesi fotonya kapan Kak? Jangan Habis pada ini keluar kita dulu langsung ya. sesi Kita foto-foto yuk. yuk Habis sesi ini. foto yuk. Hayu. Sesi foto. Kita posenya yang kayak gimana Kak? Yang pertama ini ada dua pose kali. Yang pertama bebas saja. Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ya? Silakan on cam ya guys.
Nah, paling kayak pertama Kakak kayak bebas Dek. aja ya. Terus nanti yang kedua Iya. kita pakai gaya ini logo DSC. Gini. Jadi gitu. Oh, Dua masih kali foto ngisi ya. katanya kakak Licia Sunshine. Ya, masih ngisi Sunshine masih sebentar. itu ngisi Oh, oke. feedback. Iya. Makasih Sunshine udah respon atuh. Halo kakak Dek, welcome. Oke, kalau gitu kita sesi foto-foto dulu ya sebentar ya. Misalkan kalau teman-teman yang masih ngisi bisa dilanjut setelah sesi foto-foto ya. Oke, Ya, linknya bisa disalin nanti. Yuk, sebentar ya. kita Saya gaya bebas dulu setting. ya kak. Ya, Raffi, ini kenapa keluar atuh Raffi? Nah, oke. Ayo. Udah ready nih. Udah Nah, siap teman-teman. malu dia. Nah, buat teman-teman yang On belum cam, nyalain kamera, guys. silakan nyalain kameranya. Oke. Yuk, on cam yuk. Monggo yang mau ikutan sesi foto-foto, silakan dinyalakan Kalau dulu offline kameranya. Ya, kalau offline asik. Tapi aduh sayang banget. Sekarang masih online sampai waktu yang nggak ditentukan ya, diperpanjang lagi. Sayang banget. malu. Oke, udah siap semuanya? Iya bener sih, Ini offline. Oke, layoutnya juga udah diatur ya. bebas dulu. Udah siap. Pertama gaya bebas Oke. dulu. Siap. Oke, saya hitung apa-apa. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Yang pertama saya save dulu nih. Oke, Ini yang kedua kak, foto kedua. ya. Oke, sekarang yang sesi kedua. Tangannya bisa Oke. di logo DC kayak gini. Nah, Yang mau off cam tetap ikut foto ya. ya mungkin Yang penting kita teman-teman yang foto. mau ikut foto silakan nyalain dulu kameranya. Terus Oke, saya hitung apa lagi ya buat foto kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Yeay. Oke guys. Alhamdulillah acara hari ini udah selesai. Makasih atas waktunya udah mampir ke sini. Makasih atas feedbacknya. Yang belum mengisi feedback silakan diisi. Sukses selalu, salam berkah selalu. Di masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan terus semangat untuk belajar pemrograman guys, karena teknologi akan membawa kemajuan di berbagai bidang di masa depan maupun masa kini. Saya Ayu Amalia, perwakilan dari tim DSC Google, mengucapkan selamat siang, dan ketua saya, Bapak Raihan, juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih guys. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih, dadah. Thank you, bye-bye. Makasih. Pinter-pinter ya kuliahnya. Makasih Kakak Dek, bye-bye. Bye-bye.